Saya ingin memutar dulu pernyataan lengkap dari Presiden Jokowi soal sensitivitas dalam berkomunikasi. Ini selengkapnya. Yang keenam yang berkaitan dengan komunikasi. Publik itu yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan. Karena terus terang aja masyarakat ini khawatir mengenai COVID yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut, ini hati-hati. Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy. Saya ke Prof. Karim Suryadi dulu. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Presiden dalam Ratas 17 Juli lalu? Ya, menurut saya ini sebuah evaluasi yang jujur ya, sekaligus juga langkah antisipasi agar tidak menambah frustasi atau kebingungan atau apapun yang muncul karena meningkatnya kasus. Nah, jadi menurut Anda ini pengakuan yang jujur? Ya, bukan. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena ini bukan pertama kali Presiden mengingatkan masalah komunikasi publik. Berapa kali yang Anda ingat Presiden mengingatkan para pembantunya, para pembuat kebijakan publik tentang komunikasi? Ya, paling ingat itu masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kata Presiden, akibat komunikasi publik yang buruk, maka muncullah berbagai aksi unjuk rasa, penolakan, dan tidak berdasar. Kemudian yang kedua, kita juga ingat, Presiden pernah meminta para pembantunya untuk melakukan komunikasi publik yang baik dalam hal menjelaskan vaksinasi dan implementasinya. Nah, mengapa ini muncul? Nah, ini menurut saya hal kritikal ya. Presiden tahu persis bahwa kedudukan komunikasi itu adalah enabler, hal yang memungkinkan sesuatu itu terjadi. Kebaikan bisa terjadi karena komunikasi, kesalahan juga bisa terjadi karena komunikasi. Bahkan niat yang baik sekalipun bisa salah dan bisa tidak mencapai tujuan kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, apalagi dalam konteks penanganan pandemi. Ya. Mengapa demikian? Misalnya saya tidak tahu persis ya, apa sebenarnya urgensi dan alasan penggantian PPKM darurat menjadi PPKM level 4. Kita akan ke situ, Prof. Ya, apakah misalnya karena tingkat kepedasannya luar biasa, kepedasan vaksin ini, atau apa gitu ya? Itu yang menjadi bercandaan para. Saya harap tidak perlu menambah kebingungan. Mengapa? Sebab survei saya tahun yang lalu dan dipublikasikan di Jurnal International Tourism Review 3 minggu yang lalu, judulnya Applying Knowledge, Social Concerns, Perceived Risk in Planned Behavioral Theory for Tourism in COVID-19 Pandemic. Maaf dalam bahasa Inggris Pak Ngabalin, karena memang ini jurnal internasional. Kesimpulan terpenting adalah ketika pengetahuan yang meragukan itu tumbuh di kalangan masyarakat, baik karena kebijakan yang berubah, istilah yang sulit dipahami, atau karena ada peraturan yang mudah dilanggar tanpa ada sanksi, itu akan menimbulkan rendahnya tingkat persepsi terhadap risiko. Ya, itu akan menimbulkan juga memberikan perilaku AB. Jadi itu akan juga memiliki resiko ketidakpercayaan pada pengambil kebijakan. Persis, itu sisi lain, Mbak Rosi, saya katakan ketika uncertain knowledge atau pengetahuan yang tidak pasti terbentuk di kalangan masyarakat, baik karena kebijakan yang berubah-ubah, tirani istilah yang sulit dipahami, atau karena motif lain, misalnya sumber lain yang sulit dikendalikan, berita hoax dan lain-lain, itu akan menimbulkan rendahnya persepsi tentang risiko. Ya. Dan sampai di situ dulu boleh, Prof? Risiko akan menimbulkan AB terhadap protokol kesehatan. Baik.